Seberapa besar pengaruh gas nikel yang katanya di Raja Ampat pada laporan keuangan PT Antam Tbk di balik wajah raksasa PT Aneka Tambang Tbk yang selama ini dikenal sebagai pemain utama di sektor logam mulia dan nikel nasional? Tersembunyi satu anak usaha yang diam-diam menjadi tulang punggung hilirisasi strategis perusahaan, yaitu PT Gas Nikel. Saya tidak tahu soal benar tidaknya gas nikel merusak Raja Ampat. Soalnya saya bukan Greenpeace dan saya juga tidak pernah ke Raja Ampat. Tapi satu hal yang pasti, semua tambang itu pasti merusak alam. Itu Adro Bumi ITMG Biaa PT, Baptero Dewa Inco NC KLNI CL, dan lain-lain. Semua tambang di Indonesia, sudah berapa banyak mereka menghancurkan hutan di Indonesia seperti yang dilakukan ANTM. Tak ada perusahaan tambang yang suci di dunia ini. Anak usaha ANTM, yakni Gas Nikel, memang bukan penyumbang terbesar secara nominal, tapi secara struktur dan dampak. Gas Nikel adalah komponen yang sangat vital dalam ekosistem bisnis ANTM sampai akhir Maret tahun 2025. Nilai aset PT Gas Nikel tercatat sebesar 4,32 triliun rupiah, sekitar 9% dari total aset konsolidasian ANTM yang mencapai 48,3 triliun rupiah. Angka ini menjadikannya anak usaha dengan aset terbesar dalam segmen nikel ANTM. Tapi, kontribusi Gas Nikel bukan semata-mata soal angka nominal di neraca. Anak usaha ini memegang izin tambang Pulau Gag di Papua Barat, yang merupakan salah satu tambang nikel strategis sekaligus menjadi kendaraan investasi utama ANTM dalam mengakuisisi 30% saham PT JLM, sebuah perusahaan yang mengendalikan sebagian kepemilikan di PT WBN, salah satu smelter nikel terbesar di Indonesia. Nilai investasi Gas Nikel ke JLMI mencapai $102,5 juta atau sekitar 1,56 triliun rupiah. Dan yang menarik adalah skema pendanaannya, yakni uang sebesar itu bukan berasal dari kas ANTM induk, melainkan dari prepayment atau uang muka pembelian ore yang disetor oleh PT UMT, Smelter Buyer Mitra atau MTM. Total pre-payment ini mencapai 5 triliun atau sekitar Rp710 miliar. Uang muka tersebut masuk ke Gas Nikel sebagai liabilitas jangka pendek dan langsung digunakan untuk membeli saham JLMI sebagai jaminan atas transaksi ini. UMT menerima gadai 13,17% saham JLMI. Artinya, Gas Nikel tidak hanya menjalankan tambang, tapi juga menjadi alat strategis untuk menjembatani akses ANTM ke hilir nikel dan smelter modern seperti Weda B. Ini alasan kenapa segmen nikel ANTM tiba-tiba bisa melonjak dari segi margin dan volume hanya dalam satu kuartal. Dalam laporan keuangan kuartal 1 2025, penjualan nikel tumbuh 581% secara tahunan, dengan net margin segmen sebesar 34,7%, tertinggi dibandingkan segmen lain seperti logam mulia yang hanya mencatat margin 7,5%. Secara akuntansi, kehadiran Gas Nikel memperkaya sisi aset dan juga mendongkrak kontribusi laba bersih tidak langsung. Namun, semua narasi indah ini sangat bergantung pada satu hal, yakni keberlangsungan izin usaha pertambangan khusus milik Gas Nikel. Sejak diubah melalui amandemen kontrak karya tahun 2017, IUPK Gas Nikel tunduk pada regulasi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun ke-2024. Dalam aturan tersebut, pemerintah diberikan kewenangan mencabut izin tambang apabila pemegang IUPK gagal memenuhi target rencana kerja dan anggaran biaya, terutama dalam hal komitmen hilirisasi dan penggunaan dalam negeri. Dengan kata lain, jika Gas Nikel melanggar salah satu klausul, entah gagal mengirim biji nikel, terlambat
membangun fasilitas pendukung, atau terlibat konflik lingkungan di Pulau Gag, izin usahanya bisa dicabut. Jika seandainya skenario izin Gag Nikel dicabut benar-benar terjadi, maka efek domino akan langsung terasa di 5 laporan utama keuangan ANTM. Pada neraca, yang terjadi adalah seluruh aset eksplorasi, hak tambang, dan investasi Gag Nikel sebesar 4,32 triliun rupiah berisiko mengalami penurunan nilai. Pada ekuitas akan terjadi kerugian penurunan nilai sebesar 6 triliun rupiah akan langsung memangkas laba ditahan. Ini bukan hanya mengurangi modal sendiri, tapi juga bisa menyebabkan rasio utang terhadap ekuitas melonjak drastis. Bahkan jika ANTM tidak menambah utang bank sekalipun, tekanan pada ekuitas akan membuat struktur permodalan menjadi jauh lebih berat. Pada laporan laba rugi, yang bisa terjadi dalam jangka pendek adalah akan ada rugi besar satu kali yang berasal dari impairment. Aset Gag Nikel dan investasi JLMI nilainya bisa cukup besar untuk menghapus seluruh laba tahunan ANTM dan mengubah wajah laporan laba dari untung menjadi rugi. Selain itu, hilangnya pasokan ore dari Gag Nikel berarti pendapatan dari segmen nikel bisa anjlok karena mitra smelter kehilangan pasokan dan bisa saja memutus kontrak jangka panjang. Pada arus kas, terutama arus kas operasi, akan terpukul karena ANTM harus mengembalikan prepayment ke UMT sebesar Rp71,0 miliar. Ini terjadi bersamaan dengan potensi hilangnya arus kas masuk dari pelanggan smelter akibat penghentian pengiriman ore. Cash flow investasi juga tidak lagi menghasilkan dividen dari entitas seperti JLMI dan WB. Karena relasi bisnis bisa retak total, secara keseluruhan free cash flow yang sebelumnya positif 1,85 triliun rupiah bisa berbalik jadi negatif. Hal tersebut juga akan berisiko hukum dan reputasi, karena jika pencabutan izin terjadi karena pelanggaran kontrak atau peraturan lingkungan, ANTM juga menghadapi risiko gugatan hukum, penalti, serta reputasi buruk yang bisa mempengaruhi prospek proyek lain, termasuk rencana pengembangan baterai dan kendaraan listrik. Singkatnya, meskipun kontribusi Gag Nikel secara langsung belum sebesar anak usaha lain dalam bentuk laba bersih, perannya dalam ekosistem ANTM sangat besar. Ia adalah jembatan ke smelter, alat percepatan hilirisasi, sumber margin tinggi, dan instrumen untuk leverage aset tanpa utang bank. Namun, di sisi lain, skema ini juga rapuh karena terlalu tergantung pada satu izin kritikal. Jika izin usaha Gag Nikel dicabut, dampaknya bukan hanya ke satu anak usaha, tapi bisa mengguncang seluruh fondasi pertumbuhan ANTM dari aset, ekuitas, laba bersih, hingga arus kas. Maka wajar kalau dalam konteks jangka panjang, keberlanjutan operasional Gag Nikel adalah kunci dari nasib. ANTM sebagai perusahaan yang ingin naik kelas dari penambang menjadi pemain penuh di rantai nilai logam dasar dan energi masa depan. Ini semua baru hipotesis, belum tentu akan terjadi seperti itu. Belum tentu Gag Nikel salah, dan belum tentu izin dicabut. Tapi kalau ternyata akhirnya dicabut, ya jangan kaget. Investor memang tidak bisa membaca masa depan. Yang bisa investor lakukan adalah melakukan antisipasi.